Pagendan. Oh, Pagendan. Pagendan 3 ada, Pak. Oh. Warna Yasa berdua. Bertiga, berempat sama istrinya. Oh, enggak di sana. Madu karya berdua ya. Oh, mantap. Dagang bawang. Siap. Cabang Banjar 1, 2, 3. Oh, komplit. Komplit total. Warna jadi 1, 2, 3, 4. Banjarmangu komplit Banjarmangu 5 personel ya. Oh iya. Kelihatan penuh. Ini kosong. Cabang mana ya, Pak? Cabang khusus ya? Oh, cabang khusus. Oh, iya, iya. Cabang khusus Banjar. 3 orang. Purwonegoro, oh Pak Darsem CS ya. Mantap. Karangkobar, oh Pak Sofi. Berempat Pak. Oh, berempat. Ini sendiri susu kan? Oh, lagi pada becer ya? Oh, oke, oke. Rakit. Pejawaran kok ada di raket ya? Pejawaran ada di raket. Sigalo, weh 2 orang kok. Yang lain pada becer paling ya, pada belanja yang lain ya. Kali bening. Oh, kali bening ya. Cabang Batur, wah penuh ini. Mantap, Pak Pur. Oh, kali bening. Tambahan kali bening. Ya, siapa Pak? Nanti Lampau. Oh, 4 orang. Sip. Lampau 4 orang ya. Karangkobar sudah. Oh, Mandi Raja penuh ya. Mantap. Kelihatan penuh. Negara sudah. Oh, Pak Gedungan. Pokoknya alhamdulillah solidaritas. Yes. Gendang Jawaran kosong. Oh, ini mana ini? Unggelan. Oh, unggelan ya Pak Baringan ya. Lengkap ya. Kali bening sudah. Bapak-bapak serius amat. Ya. Bertiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Budi MH. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara,
Sugianto Magister Syahid, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Bapak Laksono Magister Syahid, Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara Dr. Anas Nur Tamami Magister Pendidikan, Ketua Cabang PGRI Kabupaten Banjarnegara beserta anggotanya dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula PGRI Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mengikuti konferensi kerja tahun ketiga masa bakti 22 PGRI Kabupaten Banjarnegara yang mengusung tema Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tangguh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara pembukaan dimulai, akan kami bacakan rangkaian susunan acara. Yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Maris PGRI. Acara yang ketiga, doa. Dilanjutkan dengan ikrar guru Indonesia. Acara yang kelima, laporan ketua panitia. Acara yang keenam, pidato pengantar konferensi kerja Kabupaten Banjarnegara. Acara yang ketujuh, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah. Sambutan yang kedua dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Maris PGRI yang akan dipimpin oleh Ibu Abidah. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri, beribadah.
pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Mastuki Rahmat, Magister Pendidikan Islam. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan konferensi kerja tahun ketiga masa bakti 22 PGRI Kabupaten Banjarnegara. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berkumpulnya kami sekarang ini akan memusyawarahkan program kerja 1 tahun ke depan. Untuk itu berikanlah kepada kami hidayah, inayah dan taufik-Mu agar dalam perjalanan konferensi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan, dan hasil keputusan konferensi ini dapat membawa kebaikan yang bertambah-tambah bagi keluarga besar PGRI khususnya dan bagi Kabupaten Banjarnegara pada umumnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, turunkanlah petunjuk-Mu kepada kami, khususnya para pengurus PGRI tingkat kabupaten maupun kecamatan Banjarnegara, dan umumnya untuk PGRI se-Indonesia dalam mengelola organisasi ini agar senantiasa amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dan tetap lurus di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan kami sebagai amal ibadah dan dapat melaksanakan dengan baik dan sukses. Ya Allah, Zat yang Maha Besar, kami bersyukur yang sedalam-dalamnya karena wabah pandemi COVID-19 mulai melandai dan kami sudah bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Maka kami mohon ya Allah, semoga pandemi ini bisa memberikan pembelajaran kepada kami dalam memahami qada dan qadar-Mu, sehingga menjadikan kami lebih beriman dan bertakwa kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, tak sejengkal pun hati kami bebas dari kesombongan, kealpaan dan kehinaan, dan sering berbuat dosa. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang keempat, pembacaan Ikrar Guru Indonesia.
yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Fadil Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepadanya disilakan. Ikrar Guru Indonesia. 1. Kami Guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami Guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami Guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami Guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami Guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Dilanjutkan acara yang kelima, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Sidik Wibowo Sarjana Pendidikan, Magister Agama. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'. Yang terhormat Bupati Banjarnegara yang diwakili oleh Bapak BLT Kepala Jendikura Banjarnegara. Kami hormati kepala Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Banjarnegara yang mewakili, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara dan segenap pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara serta para pengurus cabang dan cabang khusus serta badan lembaga anak cabang PGRI Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih bisa diberikan kesempatan melaksanakan kegiatan organisasi sebagai bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara dalam rangka menjunjung tinggi kecerdasan bangsa Indonesia. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, kami ingin melaporkan kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan konferensi kerja Kabupaten Banjarnegara yang merupakan forum tertinggi di bawah konferensi Kabupaten PGRI Banjarnegara. Kegiatan ini didasari atas anggaran dasar PGRI bab 26 pasal 6 forum organisasi anggaran rumah tangga PGRI tentang konferensi kerja kabupaten serta surat keputusan pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah tentang susunan dan personel pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti 2019-2024 serta keputusan konferensi Kabupaten PGRI Banjarnegara masa bakti 2022 tahun 2019 nomor 4/22/2019 tentang program. Tema konferensi kerja kabupaten pada hari ini adalah Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tujuan konferensi kerja kegiatan konferensi kerja PGRI Kabupaten yang pertama adalah menilai, menentukan keberhasilan atau mengevaluasi pelaksanaan program organisasi selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2021 dengan mengacu pada program kerja PGRI Banjarnegara hasil konferensi PGRI Banjarnegara masa bakti 22. Yang kedua, menyusun, menyepakati dan menetapkan program organisasi kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2022.
Yang ketiga dalam menentukan sikap dan pendirian serta strategi organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang berkembang saat ini dengan berbagai persoalan yang terjadi khususnya di bidang pendidikan. Tugas konferensi kerja yang pertama membahas dan menilai pelaksanaan keputusan konferensi PGRI Kabupaten, yang kedua menetapkan program kerja tahunan dan kebijakan organisasi yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan konferensi PGRI Kabupaten. Yang ketiga membahas dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi PGRI Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2022. Waktu dan tempat pelaksanaan konferensi kerja Kabupaten PGRI Banjarnegara dilaksanakan Selasa 5 Juli 2022 di Aula PGRI Jalan Tentara Pelajar nomor 46 Sukanandi, Banjarnegara. Peserta konferensi berjumlah 145 yang terdiri dari pengurus kabupaten, utusan pengurus provinsi PGRI Jawa Tengah, Dewan Pembina Pengurus Kabupaten Banjarnegara, Dewan Pakar, utusan pengurus APKS, utusan DKGI, utusan LKBH, utusan pengurus CPLP, utusan badan usaha, utusan PGRI SLCC, utusan badan pengelola, utusan perempuan PGRI, dan utusan pengurus cabang dan cabang khusus PGRI Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan hari ini Bapak Bupati, Bapak Ketua PGRI Provinsi ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi mewadahi karya-karya kreatif guru-guru di Banjarnegara. Dari badan usaha yang dikomandoi oleh Bapak Mahadi, diselenggarakan badan usaha yang hari ini insya Allah ada 12 cabang mengirimkan produk-produknya dari karya-karya guru kreatif dan juga karya wirausaha guru-guru Banjarnegara. Nanti mohon pada Bapak Bupati, Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah bisa meresani produk-produk guru di Banjarnegara ini. Anggaran dari kegiatan ini adalah sumber dana dari PGRI Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya kami mohon maaf selaku panitia apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami selaku diamanai oleh Bapak Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam menyelenggarakan kegiatan teknis di konker kami ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami terima kasih kepada segenap panitia dengan tim kerja yang solid sehingga kegiatan pada pagi hari ini insya Allah akan berjalan lancar tanpa halangan suatu apa. Demikian laporan kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pengantar konferensi kerja kabupaten yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nur Tamami, Magister Pendidikan. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati atau yang diwakili dalam kesempatan ini oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan PLT, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, hadir secara pribadi Pak Agung, Pak Tumbun. Yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, hadir Pak Mufti, yang waktunya nampaknya susah sekali kita ajak kompromi gitu ya, karena sekarang kantornya ada di Jakarta begitu ya. Alhamdulillah ini karena setianya dengan teman-teman yang ada di PGRI Kabupaten Banjarnegara, maka beliau hari ini menyisihkan waktu untuk bisa balik-balik. Yang
kami hormati kepala kantor Kemenag yang diwakili oleh Kasih Pakis, Mas Slamet ya, teman lama. Kemudian hadir di sini kami undang teman-teman ketua K3S, kemudian ketua MKKS, baik SMP, SMA, SMK, K3S hadir, kemudian ada ketua Koordilcam, koordinator pengawas, kemudian pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati dengan perangkapnya tidak akan saya sebut satu persatu. Lalu yang kami hormati pengurus cabang dan cabang khusus yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang berbahagia, serta dua IGTKI dan undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, seluruhnya yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Siang hari ini atau pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang sudah kita undur 3 kali kalau nggak salah. Rencananya tadinya tanggal 29, kemudian jadi tanggal 30, lalu kita undur lagi, akhirnya jadi tanggal 5. Dan hari ini kita bersama-sama alhamdulillah bisa menyelenggarakan konferensi kerja tahun ketiga masa bakti 22 PGRI Kabupaten Banjarnegara dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Tentunya kami sampaikan kepada seluruhnya saja, khususnya kepada Pak Mudi yang sudah hadir tadi. Kemudian terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Banjarnegara melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, karena alhamdulillah hari ini kita bisa menempati ya gedung yang sudah diperbaiki. Ya, ini dapat dana dari APBD, Pak. Ya, tahun kemarin kalau tidak salah besarnya sebesar 350 juta rupiah. Ya, terima kasih lewat Pak Agung, kami atas nama pengurus PGRI menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan nanti aula ini insya Allah sangat bermanfaat. Yang belum memang tinggal bawahnya saja. Andai kata bawahnya sudah ada, Pak Mahadi kemarin cerita dengan saya kayaknya kayak hotel ini. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah sekian lama, kurang lebih 2 tahun, ya 2 tahun lah kurang lebih, pada saat muncul adanya COVID-19, di mana organisasi akhirnya juga agak terganggu karena kegiatan-kegiatan secara luring tidak bisa dilaksanakan. Hari ini nampaknya atau mulai tahun 2022 nampaknya sudah mulai mereda. Dan hari ini PGRI Kabupaten Banjarnegara alhamdulillah bisa melaksanakan Konkerkat tahun ketiga di masa bakti 2022 dengan mengambil tema sebagai tadi yang sudah disebutkan, yaitu bangkit guru, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pelaksanaan konferensi kerja kabupaten saat ini didasari pada anggaran dasar anggaran rumah tangga PGRI, khususnya di bab ke 34 pasal 108 di mana pengurus PGRI mempunyai kewajiban yaitu untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menetapkan program kerja dan anggaran pendapatan belanja organisasi serta kebijakan tahun berjalan. Kepada Bapak PJ Bupati dan pada Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah,
perlu kami sampaikan bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan roda organisasi di PGRI tahun 2021, alhamdulillah kami bersama dengan teman-teman seluruhnya bisa melaksanakan berbagai kegiatan. Di antaranya kita bisa untuk membantu, memfasilitasi, mendampingi guru-guru teman-teman kita yang pada saat itu masih status sebagai piaka bakti mengikuti kegiatan P3K. Kala itu kabupaten nggak punya data, provinsi dinas pendidikan nggak ada data, yang ada di pusat pada saat akan mengikuti kegiatan vaksin. Ternyata waktu itu susahnya bukan main. Alhamdulillah kami dengan kerjasama dengan dinas kesehatan bisa memfasilitasi teman-teman yang akan mengikuti kegiatan tes karena harus ada persyaratan vaksin. Alhamdulillah waktu itu tidak ada masalah, bisa kita dampingi. Dan untuk tahun ini informasi 1000 lebih, kita kemarin yang dinyatakan lolos 901 dan SK-nya sudah diserahkan kemarin di alun-alun Kabupaten Banjarnegara. Kemudian yang berikutnya, kegiatan yang bisa kita laksanakan diantaranya adalah setiap bulan kita mencoba untuk melepas, mengantar teman-teman kita yang memasuki masa purna tugas. Bulan Juli kemarin kita melepas sebanyak 42 PTK, di mana rata-rata setiap bulannya kita harus melepas setidak-tidaknya kalau di rata-rata sekitar 37 orang. Kami pernah menghitung angkatan Impres tahun 1975 berarti masa akhirnya di 2015 dan terakhir di 2021 Banjarnegara ada 820 yang harus memasuki masa purna tugas. Belum yang kemudian mendapat jatah purna tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangkanya panjang tapi sudah harus menghadap kepada kami lepas karena kami punya kepentingan. Mereka pada saat masuk kita sudah memberikan tugas yang bertubi-tubi. Dedikasi loyalitas kepada organisasi luar biasa. Setiap bulannya tidak pernah mengeluh. Dikala mereka dipotong untuk kepentingan organisasi, tidak pernah mengeluh karena nggak ngerti kalau mereka itu harus tinggal. Ya, gitu jadi anggota kita sudah terbiasa seperti itu. Maka saya ingin di akhir masa kerja yang bersangkutan kita lepas, kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang bersangkutan atas dedikasi dan pengabdian. Alhamdulillah kegiatan ini terus bisa dapat kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang bisa kita laksanakan diantaranya adalah safari rapat cabang. Kemarin sudah kita mulai dari Purworejo, insya Allah besok akan kita gilir ke tempat yang lain dengan tujuan yang pertama untuk mengenal lebih dekat pengurus kabupaten dengan pengurus yang ada di kecamatan. Yang kedua, menjalin tali silaturahmi agar hubungan kita lebih harmonis. Kita menginginkan agar supaya koordinasi, komunikasi dan kerjasama di antara pengurus dan pengurus yang ada di kabupaten dengan pengurus yang ada di kecamatan merupakan satu padu, sehingga nantinya harapannya adalah organisasi PGRI menjadi satu wadah yang kuat untuk bersama-sama maju. Kemudian yang berikutnya, terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Seingat saya tahun kemarin kita sudah mengajukan mencoba, kita sudah minta waktu itu guru-guru untuk mendapatkan guru-guru piata bakti untuk mendapatkan tambahan keserap. Alhamdulillah sudah terpenuhi, meskipun jumlahnya kenaikannya belum signifikan. Tapi kalau digabung seluruhnya, jumlah per tahunnya anggarannya sekitar 30 miliar untuk piata bakti. Nah ini nampaknya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
nampaknya turunan seorang dukun. Jadi kita baru akan, sudah kita coba kita komunikasikan gitu. Nanti diantaranya yang akan kita bicarakan hari ini diantaranya adalah kepala sekolah jumlahnya sedikit sekali, kekurangan 100 lebih, 104 kekurangan kepala sekolah SD. Cari sebabnya, barangkali salah satu diantaranya adalah tukinnya yang tidak memadai. Bayangkan, bulanannya itu hanya 125 potong pajak. Tanggung jawabnya luar biasa, sehingga teman-teman kita banyak yang stroke, sakit, jumlahnya cukup banyak. Alhamdulillah, kemarin kita duduk bersama dan sudah ada kesepakatan, insya Allah, ya, teman-teman kepala sekolah ini rata-rata kepala sekolah ini. Bersama-sama kita bersinergi, insya Allah kita di tahun depan malah mungkin di perubahan, ya, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan tambahan. Harapan kami setidak-tidaknya 500.000 rupiah. Jumlahnya nggak banyak kok. Setelah kami hitung Pak Budi, jumlah total dalam kurun waktu 1 tahun sekitar 3,2 M. Iya, jadi nggak banyak enggak. Ya meskipun kalau dijembreng 100.000 aja panjang begitu. Tapi nanti kalau diberikan, nah harapan saya kita doakan mudah-mudahan nanti teman-teman menjadi betah, menjadi kepala sekolah dan PGRI nanti bersama-sama dengan Dinas Pendidikan insya Allah akan mengawal guru-guru yang sudah mendapatkan tambahan. Teman-teman pengawas jangan iri. Kalau memang iri nanti teman-teman pengawas kembali menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, nampaknya itu. Dan yang terakhir pesanan tambahan menambahkan, ya. Nanti selesai kegiatan ini Pak Budi, sebelum kita masuk transit, teman-teman kelihatannya Ketua PGRI dan tamu undangan yang lain dimohon untuk bisa meresani produk teman-teman guru. Ya, itu sudah beberapa hari Pak. Hanya ini menunjukkan ada karya buku, ada kopi juga ada, bermacam-macam. Monggo silakan nanti untuk bisa meresani produk-produk. Kemudian Bapak Ibu, Pak Mudi di provinsi memperjuangkan teman-teman luar biasa. Saya masih ingat di kala P3K kemarin di Batang, saya ingat saya seperti itu. Tidak bisa diangkat hampir saja karena ada ketentuan-ketentuan dari Menpan yang memang aturannya harus melaksanakan tugasnya. Pak Mudi bisa membantu memfasilitasi. Terima kasih Pak Mudi. Ternyata semuanya bisa diangkat. Saya masih ingat Pak Mudi, guru agama tidak dapat formasi waktu itu. Kami minta guru agama tidak ada. Kami ke Kemenang tidak ada. Akhirnya dari PGRI provinsi kemudian berkomunikasi dengan PB, dilayani bersama-sama dengan Komisi 10. Alhamdulillah Banjarnegara termasuk di dalamnya, kemudian muncul formasi 200 lebih. Mudah-mudahan Pak Budi selalu sehat. Organisasi PGRI di Jawa Tengah termasuk di Banjarnegara juga kondusif, dan insya Allah kita bisa bareng-bareng bersama dengan Jawa Tengah nanti bisa mengawal kaitan dengan pendidikan di masing-masing wilayah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf manakala kami dalam menggelar kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, barangkali itu memang kekurangan kami. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya duduk, biar semangat, kelihatannya yang di belakang itu nampaknya agak loyo. Mari kita putihkan kaitan dengan semangat PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih.
Dilanjutkan acara yang ke-7, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah, Bapak Dr. Budi Magister Hukum. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak PJ Bupati yang pada kesempatan kali ini diwakili Bapak PLT Kadispora Dr. Andes Agung Yusnianto MSI. Terima kasih. Ini sebenarnya saya tambah cepat gitu ya, karena beliau juga pariwisata yang sama di provinsi. Pak Selamat, ini sahabat istri saya yang SDM Kementerian Agama. Jadi ketemu di sini, ya alhamdulillah. Nanti saya laporkan pada istri saya gitu. Sekarang ada di Brebes Pak Selamatnya. Bapak Ketua PGRI dan seluruh jajaran pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati, teman-teman perangkat organisasi, tidak hadir para senior di sini, ada Dewan Pakar, Dewan Pembina, APKS, SLCC dan GTKI. Ini para sahabat dari K3S, MKKS, Koordinator Pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus cabang khusus, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini saya hadir di Banjarnegara, satu kabupaten. Pak Agung, saya untuk Banjar itu adalah kabupaten yang bagi saya banyak sekali ya kenangan, paling tidak dengan Pak Sulis ya, sahabat saya, kakak saya, dan beliau salah satu menginspirasi bagi PGRI, bagi para mahasiswa pada waktu itu. Tidak malu saya kira menyebut Pak Sulis orang desa, bahkan jauh lebih desa dari saya. Rumahnya sangat susah ya. Guyonannya itu dulu empelku gede karena kondisi cilik sekolah pelaku barangkali itu guyonannya ya dengan ini. Dan beliau menjadi simbol bagi PGRI terutama di Jawa Tengah, anak desa yang gigih merangkak dari bawah, jadi guru SD, jadi dosen, jadi rektor, jadi ketua PGRI, jadi anggota DPD dengan prestasi yang sangat luar biasa. Dan saya kira tidak ada yang bisa mengelak dari itu, termasuk saya kebetulan orang yang menjadi teman sejak masuk jadi dosen UGRIS. Lalu saya banyak belajar dari beliau pada saat beliau jadi sekretaris umum, saya salah satu sekditnya. Iya, walaupun umurnya sudah sama dengan saya, tapi beliau banyak lebih pengalaman dan memang atasan saya katakanlah di. Maka pada saat bicara undang-undang guru, Pak Sulis adalah orang yang sangat banyak sekali perannya, tidak saja dalam konsep tetapi juga dalam sikap yang perjuangan yang tidak bisa dielak oleh beliau, oleh siapapun. Dan saya tukang ketiknya Pak, karena kebetulan beliau rektor, saya wakil rektornya. Jadi di kampus beliau rektor, saya wakil rektor. Di organisasi beliau sekretaris umum, saya sekbid Pak. Dan IT-nya saya lebih pintar daripada Pak Sulis pada waktu itu. Kebetulan membuat aturan, saya punya basic SH Pak, jadi rodo ngerti Pak. Jadi yang namanya memperjuangkan nasib guru terutama agar pensiunnya pasti 60 tahun ya di Jawa Tengah. Karena di Purworejo sudah pensiun 56. Tunjangan profesi mulai bicara mengenai minta 2 kali gaji
terus ditolak sampai tunjangannya 1 kali gaji, kan orang beda toh Pak. Itu dealnya juga diugris Pak waktu itu dengan Komisi 10 sampai demo yang mimpin Sulistyo, sampai undang-undang keluar, lalu sertifikasi tidak mulai-mulai juga Sulistyo. Setelah sertifikasi tunjangannya orang betul-betul, iya Sulistyo lagi yang maju. Paling tidak guru itu gara-gara waktu itu nesu Pak, sertifikasi orang bayaran gitu. Bayarannya apa? Yen dia duit loh Pak. Dia aja itu sama guru-guru sing urung sertifikasi Pak, sing nom-nom sing aja dulu itu. Sing itu sing tua Pak dulu pertamanya kan portofolio. Akhirnya akhir tahun dapat Pak Selamat. Guru itu cita-citanya mau kaji nomor 1 Pak. Tapi orang tahu dia duit 30 juta Pak waktu itu. Uang itu tunjangan profesi untuk sekitar 40 juta Pak. Lanang itu langsung makan. Sing mau kaji insine guru. Ya, Bapak Ibu, sampai yang mungkin lagi ini sedikit ya betapa hebatnya. Ya sebenarnya kalau Bapak Ibu nggak percaya PGRI Jawa Tengah hebat, saya ingin tunjukkan undang-undang guru lahir karena inisiasi PGRI Jawa Tengah, namanya Taruno Esa. Undang-undang guru keluar katakanlah dengan perjuangan demo yang paling berani ya Sulistyo itu. Lalu guru-guru tua yang belum S1 Pak Agung nggak bisa sertifikasi, oh saat S1 Pak. Wes argumentasi wis merno-merno Pak, ini komputer pusing lawas tak buka, gue gawe surat ke Komisi 10 ke kementerian dan sebagainya, sabar Pak itu. Bagaimana melogikakan sing tuwa kuwi ora kalah pinter karo sing nom gitu loh. Minimal menang pengalaman walaupun orang S1. Lah usia 54 suruh sekolah Pak. Jawabannya apa? Lah aku sekolah baru lulus pensiun no. Ada lagi suruh sekolah mendingan aku ora timbang pusing aku mikirin. Bisa Pak meyakinkan kepada SBY bahwa jasa mereka itu tidak bisa ditukar dengan hanya pendidikan 4 tahun. Pengalaman mereka tidak bisa ditukar, terutama pengalaman pedagogiknya, lalu ke karakter keguruan. Akhirnya Pak, keluar itu Pak, kebijakan usia 50 tahun ke atas, masa kerja 20 tahun, orang perlu S1 Pak, sertifikasi langsung udah. Tangisan meneh Pak, kan sertifikasi orang S1 Pak, nangis Pak sertifikasi itu, saya rektor Pak. Jadi juga sebagai konsorsium sertifikasi guru, sertifikasi guru tua, tekoi tangisan Pak. Bagaimana level untuk pendidikan profesi itu pasca S1 Pak, SMA, SPG, suruh PPG. Ketemu dosennya sumubuk mun warung itu betul terjadi. Apa yang dites, ingat ya Pak Taumi, berapa Pak skornya Pak? Rata-rata sekitar 40 sampai 50. Bagaimana mungkin suruh sertifikasi lulus di atas 60 sementara sertifikasinya PPG waktu itu 10 hari. Apa no Pak dosen sing sanggup munggah sebegitu banyak? Enggak. Apa yang terjadi? Negosiasinya Pak dengan Pak Nuh itu persis itu Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj Pak Menteri, ini kasihan kalau 60 gak ada yang lulus. Ngomong Surano ya ada, tapi ini digambarkan gak ada 20% Pak kalau 60. Tolong Pak Menteri turunkan itu skornya. Ya sudah turunkan 55. Ampun Pak Menteri 50 juga baru 30% gitu. Ya sudah 50, ampun lagi Pak masih. Dereng Pak, dereng untuk 50%. Sampai pinter Pak, 42. Ini guru tua yang sudah pada pensiun, orang saya diceritain benar ya. Mereka itu kemarin lulus PPG-nya itu 42 itu loh. Waduh, saya cerita ini sekedar betul kalau kesini terus bangkit suasana Sulistyo. Saya terima kasih kepada banyak negara yang telah memberi
memberi penghormatan luar biasa kepada beliau. Bahkan makamnya itu lebih hebat dari Ki Hajar Dewantoro. Boleh Pak dengan untuk itu atas nama pengurus PGRI Provinsi kami ingin sampaikan rasa hormat terima kasih pada teman-teman PGRI Banjarnegara yang sangat luar biasa. Komitmen, integritasnya, militansinya kepada PGRI. Izin Pak Kepala Dinas, saya ingin mengajak mengirim Al-Fatihah untuk beliau karena saya berada di sini. Al-Fatihah. Semoga almarhum Sulistyo yang sangat luar biasa perjuangannya, husnul khatimah, dan kita terus terinspirasi oleh beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih. Pengantarnya panjang karena ini Pak kenangannya banyak ya. Jadi ibunya Pak Suli itu kalau ketemu saya mesti nangis Pak, karena tahu kebersamaan kami dan betapa menyedihkannya pada saat beliau berpulang. Itu saya kira yang membuat sangat. Dan sekali lagi terima kasih, dan saya saksi hidup Pak Sulis adalah orang baik, Pak Sulis adalah pejuang. Saya banyak orang yang menganggap Pak Mudi itu ngetut Pak Sulis katanya, ya enggak ya, tapi memang betul Pak, kebetulan Pak Sulis jadi rektor, saya ganti jadi rektor. Cuma saya lebih lama, Pak Sulis 8 tahun, saya 13 tahun gitu. Jadi kalahnya beliau di situ. Beliau yang merintis ya. Beliau jadi sekum, saya sekarang kemarin jadi sekum. Nah saya sekarang kalah. Pak Sulis sekum langsung ketua umum pengurus besar. Saya cuma jadi ketua PGRI Pak di situ. Tapi yang ini kalah saya gitu ya. Wah ini saya malah dideklarasikan di sini. Wah ini nanti Pak Mudi nyalon DPD, berarti ngetutnya Pak Sulis lagi ya, mudah-mudahan amin. Tapi yang paling penting bukan itu ya. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang pernah beliau lakukan. Kalau Bapak Ibu datang ke Inggris, sudah pasti setelah Pak Sulis selesai saya gantikan, tidak turunlah, semakin bagus. Dulu Pak Sulis punya 1 kampus, saya membuat jadi 4 kampus ya. Ya. Tapi ini eranya saja ya. Dan Inggris saat ini perguruan tinggi kalau di Webometrik 100 besar, kalau di perguruan tinggi kerja swasta di peringkat nasional itu 21 nasional, negeri dan swasta Pak. Jadi Inggris itu ngalahnya negeri Pak, kalau tidak percaya lihat peringkatnya gitu ya. Dan saya rektornya 13 tahun Pak. Jadi baru turun 1 bulan ini. Maka saya masih sering orang-orang manggilnya Pak Rektor saja gitu, padahal sudah bukan rektor. Yang betul saya sekarang ketua PGRI, itu betul. Terus tadi disebut saya di Jakarta, ya saya sekarang kantor 1-2 hari di Jakarta sebagai Direktur Pengembangan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang akreditasi seluruh program studi pendidikan di Indonesia, seluruh negeri dan swasta. Jadi kalau sekarang rektor negeri konsultasi ke saya biasa mengakreditasi gitu ya. Ya jadi itu, dan karena saya lebih dikenal sebagai pendidik ya Pak, memang S3 saya pendidik. Sekarang saya baru saja juga jadi sekretaris Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia ya. Jadi ya sebagai mantan rektor, sebagai pengurus PGRI ya masih dianggap itu ya. Jadi 7 pengurus harian, salah satunya saya Pak. Jadi para pimpinannya rata-rata itu pejabat di mantan rektor negeri, di kementerian gitu. Yang kemarin dubes ya, Kasaktan gitu. Dulu rektor UPI, terus jadi dubes. Ya alhamdulillah. Berarti anggotanya siapa? Mestinya seluruh sarjana pendidikan se-Indonesia. Itu banyak sekali loh Pak Tamami ya. Tapi paling tidak saya ingin memastikan bahwa saya tidak akan pernah berhenti untuk berpikir bekerja ngurus pendidikan, karena inilah passion saya, inilah hidup saya, inilah pilihan saya. Walaupun saya tadi menyampaikan ke Pak Agung, saya pendidikan S1 S2 nya hukum Pak Agung, tapi S3 nya pendidikan. Tapi orang Jawa Tengah lebih ngerti saya orang pendidikan daripada orang hukum. Keuntungannya apa?
Kalau ngurus pendidikan, ngerti hukum lumayan Pak. Jadi orang bodoh-bodoh amat termasuk ngurus P3K ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, selamat pada Kabupaten Banjarnegara yang hari ini menyelenggarakan konferensi kerja tahun ketiga. Ini pertanda berjalan seperti ketentuan. Ini pertanda PGRI Banjarnegara kalau berjalan sesuai track, kalau dalam koperasi taat asas apa gitu ya. Tapi dalam PGRI pertanda memang PGRI Banjar berprestasi. Prestasinya apa? Banyak sekali. Kalau dari fisik ya kayak gini lah. Konferensi yang lalu saya datang ketemu kesana PGRI Banjar tuh, wow. Petang ya Pak, ya, saya masih ingat duduk di sini. Maskeran lagi. Alhamdulillah hari ini Pak Tamamin terlihat 20 tahun lebih muda. Karena gedungnya. Dan ini sekarang yang juga selalu saya sampaikan dalam mengurus organisasi, kita eranya sudah berubah, maka kesan organisasi harus kita ubah. Tidak boleh Pak Tami kita merasa tua, nggak boleh. Kalau saya di kampus gini, dosen tua, saya bilang gitu, dosen tua biar kelihatan, tidak ketok tua itu loh Pak. Itu nek dosen tua berpakaianlah yang seperti anak muda, kan ketok segar, mahasiswa dulu suruh tua, semulang tua, wegah Pak itu. Tapi sebaliknya, dosen muda yang baru unyu-unyu datang, sekarang kan dosen usianya masih muda-muda Pak, 25, 26 datang, kuliah dari luar negeri jadi dosen, masih yang kecil-kecil. Kowe klambine aja kaya bocah ae kok ora dianggap karo mahasiswa. Luani sithik gitu loh, tengah. Lah ini cara, termasuk saya ke sekolah-sekolah PGRI selalu mengingatkan itu, Pak Sekretaris ini yang masih muda. Kamu lihat kan kampus Ubris tidak kelihatan pernah tua gitu ya. Karena apa? Seleranya yang muda gitu ya. Selalu bangun kita memikirkan yang itu. Dan saya harap PGRI harus mengubah wajah itu. Agar apa? Sekarang hampir nanti semuanya separuh lebih akan gurunya muda. P3K muda semuanya. Delok ke wajah PGRI kok seperti ketuanya gitu ya, wegah gitu lah. Maka Matawi kita harus ubah seperti itu. Jadi kalau melihat Pak Ketua yang sudah tua, lihat gedungnya kan muda. Artinya apa? Kami seleranya muda, kalah loh sama Ayu kan katakanlah begitu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan betul kepada teman-teman yang ngurus juga di cabang di ranting. Ngurus sesuatu itu harus menyesuaikan siapa yang diurus. Kalau ngurusnya itu apa namanya kelompok grup WA pensiunan begitu lah Pak gitu sama. Terima kasih, selamat. Maka saya bahagia kali ini saya datang konferensi ada pameran seperti ini yang disebut transformasi. PGRI sekarang transformasi PGRI bukan digital saja, transformasi itu mengubah, beradaptasi dengan tuntutan perkembangan. Dan kalau kita bisa bertransformasi, menurut saya PGRI tidak akan lekang oleh waktu. Dia akan terus didatangi karena apa? Apa yang dilakukan oleh PGRI sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan. Bapak Ibu, untuk itu mari saya mengajak bersama-sama. Transformasi PGRI sekarang harus seperti apa? Saya harap nanti menginspirasi dari program-program ini. Tolong ini saya kira samalah kalau sering orang menyebut kaidah generik atau fikih lah, terserah lah ya. Monggo, mari kita membiasakan berpikir seperti ini. Kan nggak ada yang Pak Amami dapat sekarang bukan juga diperbuat oleh sebelumnya, kan nggak ada. Tapi sekarang lebih baik karena Pak Ketua, Pak Sekretaris dan teman-teman berangkat dari yang sudah, lalu dengan kreativitasnya, dengan daya upayanya beradaptasi dengan perubahan atau dengan keadaan, mengubah, memprogramkan yang sesuai. Ini sekarang hasilnya. Pak Ketua kemarin diam saja, gedungnya seperti kemarin, seperti 20 tahun yang lalu saya datang ke sini. Benar ya Pak? 20 tahun yang lalu kan Pak Narto ya seperti setahun yang lalu itu. Belok ke sini ya saya hafal Pak, Golkar, betul hafal belok ke sini. Ora rubah-rubah ya kan di sini ya, gini aja.
sekarang sudah berubah. Ini yang saya kira harus kita sama-sama menghargai. Pengurus yang akan datang harus sama seperti itu. Tapi kalau tidak beradaptasi dengan perubahan, nanti juga akan dianggap sama saja. Maka transformasi saya berharap ini. Dan kenapa sekarang tuntutannya adalah transformasi? Saya ingin mengajak pada semua, termasuk Bapak Kepala Dinas, Bapak, kondisi pendidikan ini dalam ancaman yang sangat berat. Pertama, potensinya sebenarnya ada. Bahkan dijanjikan kita itu akan menjadi negara besar kelima dunia di tahun 45. Karena punya ciri-ciri yang akan bisa mencapai itu. Pertama, yang semua selalu dengar, bonus demografi. Bonus demografi ini apa toh jane? Iki lho Mas, anak-anak yang sekarang SD, TK, SD, SMP, SMA itu nanti di tahun 45 jumlahnya 70%. Bayangkan, ngeri Pak itu. 75% akan jadi apa? Terserah Pak Guru nih nanti. Karena apa? Kuncinya mereka itu produktif, unggul. Kunci produktif atau unggul itu apabila mereka dididik dengan benar. Oke lah, sekarang mau ngomong profil pelajar Pancasila atau apa, unggul itu berarti kompeten, berkarakter. Terjemahannya profil pelajar Pancasila 6, mulai beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu sudah 50% dulu Pak itu. Pokoknya kalau kita punya anak beriman, bertakwa, berakhlak mulia, karakternya bagus, 50% sudah beres itu. Baru kita bicara mulai kreatif, inovatif, katakanlah ya, kritis, mandiri, berwawasan global, berjiwa gotong royong, itu menurut saya 50% berikutnya. Nah itu hanya bisa dihasilkan oleh guru yang, kalau boleh saya sebut Pak, kalau bahasanya Mas Menteri itu kapabel dan sejahtera. Bahasa saya sederhana aja Pak, guru yang kayak apa? Oke, yang kapabel atau kompeten Pak, tetapi yang statusnya pasti penghasilannya layak. Kalau kita nuntut kompeten, hebat gurunya, tapi orang dibayar, orang dia status ngomong kosong Pak itu. Kalau ada orang berkata, misalkan, loh PGRI kok demo terus? Bukan demo, PGRI itu menginginkan Indonesia itu maju. Karena itu cita-cita PGRI, mempertahankan NKRI, memajukan pendidikan. Jadi Pak Kepala Dinas nggak usah ragu. Kalau PGRI itu NKRI harga mati, kok berdiri aja tujuannya itu kok Pak. Yang kedua, kok demo? Bukan, kami ingin memajukan pendidikan. Tapi kalau pendidikannya mau maju, syaratnya gurunya harus kompeten, gurunya harus punya status yang pasti, dan penghasilannya harus layak. Kalau tidak, bagi PGRI itu omong kosong. Sehingga Bapak Ibu, kita jangan lagi menengok apapun. Tugas kita memajukan pendidikan. Tolong guru pegang betul. Walaupun saya bisa berdebat Pak Slamet sekarang, Pak kenapa kok ada kurikulum merdeka dan sebagainya ya Pak gitu. Bapak sebenarnya ini bukan sekedar saja mungkin kritik, tapi nanti sikap PGRI jelas bahwa sebenarnya bangsa ini ingin membuat generasinya unggul ya. Diukur dari PISA kita nomor bawah Pak, 10 besar terbawah di dunia. OECD memberikan saran apa? Masukan, sarannya tingkatkan pelatihan guru. Karena urusannya di guru masalahnya, bukan di kurikulum. Sayangnya sekarang ganti kurikulum Pak. Lalu gurunya suruh mengajar dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka, tetapi gurunya belum dilatih. Begitu mau dilatih uangnya habis Pak. Artinya apa? Kalau yang menilai PISA itu OECD, sakit mual, obati, latih gurunya. Malah kurikulumnya, nah ini sebenarnya agak menceng sedikit. Pak disambungin, oh bisa sambungin kurikulumnya
baru, tapi gurunya disiapkan dulu. Jangan kurikulumnya dibuat baru, gurunya belum disiapkan. Maka kemarin Pak Kepala di sini saya cuma diroknya Kabupaten Purbalingga ya Pak. Kepala dinasnya Pak Tami bilang ini, Pak tolong Pak dibantu PGRI kami ini. Kami paling banter hanya bisa melatih guru 10%. Yang 90% itu belum tahu apa-apa Pak tentang merdeka, kurikulum merdeka itu. Maka Mas Narto ini masih muda, kalau perlu sebelum mereka turun ke gelanggang itu kenalkan dulu mereka pada kurikulum merdeka, apa online apa dulu kenalkan deh kurikulum merdeka itu seperti ini. Kasihan mereka. Kalau ini mesti jadi guru penggerak semua. Lu semua orang penggerak kayak. Daring dulu tidak apa-apa, setelah itu serahkan kepada cabang-cabang untuk luring ini. Kejar Pak. Kalau enggak, kita namanya membiarkan pendidikan kita tidak menjadi unggul. Saya ingin katakan, PGRI boleh pada awalnya kami tidak sepenuhnya sepakat dengan mengganti kurikulum. Tapi kalau pemerintah sudah mengatakan ganti, maka PGRI tidak akan menjadi orang yang terus akan melawan. Itu tidak. Kita akan membantu sebagai mitra bagaimana mencari solusi mengatasi masalah ini. Maka Pak Kepala jangan ragu Pak kepada kami. Kami bisa mengkritisi seperti itu Pak. Tapi kami tidak dalam rangka untuk membuat negara itu malah justru tidak dapat jalan keluar. Sama juga Bapak harus tahu bahwa PGRI sudah 15 tahun yang lalu Pak Nis mengingatkan darurat guru karena 10 tahun lagi kita akan pada posisi pensiun semakin puncak, sementara justru keluar aturan orang kena ngangkat guru. Tapi kementerian tetap menolak. Saya lagi-lagi ke Pak Kepala Dinas ini menyampaikan karena dipakai dengan cara terus berhadapan, tidak berhasil. Jawa Tengah pakai cara lain Pak. Jawa Tengah itu kan memang pakai coro Pak. Caranya piye Pak waktu itu? Pak Ketua Pak Widadi gitu. Terus ngomongin Pak Gubernur, Pak Gubernur serius, Bapak kan pernah di Komisi 10, iya kurang, benar kurang, sepakat Bapak kurang. Tapi ini pusat tidak percaya Pak. Bagaimana caranya? Kita gombong, Pak bukan dekat loh dengan Pak Presiden. Ya sudah ini aja, nanti kalau saya ke Jakarta ketemu Mas Menteri, Pak Menteri ya dulu, Pak Muhajir, nanti saya ngomong dan kalau sudah sepakat akan ketemu nanti PGRI Jawa Tengah saya undang. Benar Pak, Pak Widadi dihubungi jam 11 di Jakarta. Nyari tiket nggak ada Pak. Ketua PGRI kok cari tiket mendadak nggak ada. Terus lapor kepada Mas Hanum. Sudah Pak, nanti kami yang nyarikan. Kalau gubernur ada Pak. Berangkat Pak Jakarta, negosiasi. Akhirnya Pak kesepakatan. Oke, kalau begitu kita diskusi bersama di Jawa Tengah. Pak Gub langsung saya hostnya. Menpan, Menteri Pendidikan, Ketua Umum Pengurus Besar, kita. Kami dengan Dinas Provinsi disuruh ngitung kebutuhan guru di Jawa Tengah, Pak. Akhirnya deal di situ Indonesia kurang 998.000 guru 2017. Sepakat tidak lanjutnya apa? Kita sama-sama ke Presiden. Kebetulan Ketua Umum kami juga dekat dengan Presiden. Pak Gubernur apa lagi? Ulang tahun PGRI 2017, Presiden mengatakan Indonesia kekurangan guru, 2018 ngangkat guru. Pulang dari situ Pak, sebulan kami dipanggil ke istana. Karena Menpan mengatakan, kira iso guru tua diangkat, karena PGRI kan usulnya guru tua prioritas, itu kan gitu Pak. Orang iso 35 tahun ke atas ini terhalang, dari yang P3K ini orang nesu terus ya. Gimana kan dipanggil ke istana, suruh makan, biasa Pak dijamu makan dulu, baru itu diajak ngomong gitu ya. Apa penyampaian? Sing tuwa ora iso terhalang undang-undang. Nek nunggu undang-undang mbok kapan? Terus gimana? Menpane bisik-bisik. Gimana ini enaknya kita P3K saja. Akhirnya rembukan berikut di kementerian kita sepakat P3K khusus untuk di atas 35 tahun. Kesepakatan itu loh Pak, kami jangan keliru itu awalnya. 2019 diangkat ya, yang 35 tahun ke atas kan P3K, yang lain PNS. Tapi Pak ngangkatnya sidik. Tunjuk kapan ini hampir 998.000 setelah tadi 30.000 800 per tahun ya pensiun entek Pak itu. Lalu apa yang kita bicarakan pada waktu itu selanjutnya? Gimana ini
caranya menyelesaikan. Ngejar cara itu nggak tercapai. Saya masih ingat di 2000 pas Covid awal dengan Mas Menteri, kalau ada guru honorer saya katakan Bapak Ibu, saya katakan di hadapan Mas Menteri, Mas Menteri, ini Covid, kalau tidak ada guru honorer pendidikan Indonesia kolap. Ini kayaknya waktu menyerah dulu Pak kepada Mas Menteri. Kalau 5.000 orang pejabat PDI datang semuanya, wah kesempatan saya pikir ini, tak provokasi. Jawabnya kok kayak apa gitu loh. Kalau di hadapan para politisi kan akan menjadi kunci Pak. Kenapa mereka itu akan kolab kalau tidak ada guru? Kenapa? Karena waktu Covid, Bapak ini Pak kami yang rasakan, begitu suruh daring. Ini guru nom, tunggu tadi atau nom ya. Yang guru tua itu bingung Pak. Kok pembelajaran daring? Masya Allah, iki ya cuma gue anak tok Pak. Waktu PPG itu Pak, bawa laptop, ada yang bawa laptop masih karo duse gitu loh. Dibuka aja belum pernah Pak itu Pak. Itu ada Pak. Maaf ya guru tua itu seusia saya kan 60 tahun. Lalu honorer itu yang menyelamatkan. Dia memulai pembelajaran daring, dia ngajari guru-guru tua. Saya berdirikan Pak, bukan main-main. 7 bulan hanya 18% yang siap. Selebihnya nggak siap. Di samping PGRI, tapi justru ini guru honorer. Tapi guru honorer bayarin racet kok, pulsanya bisa kok ngendi waktu itu. Maka dolim kalau pemerintah tidak memperhatikan guru honorer. Mas Menteri jawabannya sangat cerdas. Saya akan selesaikan di periode saya urusan guru. Saya tahu Pak Menteri. Dan betul 3-4 bulan berikutnya keluar akan mengangkat 1 juta guru. Guru P3 ya Pak. Guru honorer kita marah kepada kami. Kenapa? Aku nggak mau. Pokoknya ASN PNS titik. Oh, gitu. Wah, begitu cara Anda gitu. Maka kami coba meyakinkan kepada mereka, oke, kami berbeda pendapat dengan kami nggak apa-apa. Ya nggak mau ya nggak usah. Kami bilang begitu. Yang mau segera statusnya pasti penghasilannya layak, mari bergabung dengan kami. Terus jalan, akhirnya proses mulai jalan, P3K mulai rekrutmen. Bapak formasinya saya ingatkan Pak, agak banyak Pak, tadi saya sebut 3.000 lebih Pak, baru 1.000 masih 2.000 lebih Pak. Saya masih Pak 28 November tidak boleh ada honorer. Nanti Mas Pak Tamami nambah volume entek Pak itu saya ini. Dan kekurangan 2.000 lebih isi di 2022-2023 ini. Kalau enggak, lancar akan krisis guru. Dan siapa yang paling berdosa nggak mencapai tadi kemerdekaan Indonesia maju itu? Dia, para pejabatnya, termasuk Bapak kalau nggak sebenarnya. Iya, karena ini pertaruhan. Kalau nggak produktif, maka pasti negara ini akan hancur. Karena 70% yang muda nggak produktif itu Pak. Kan kodonya juga anak 10 Pak. Orang sekolah kabeh, terus turunnya sampean ini ngisi foto kepalanya jempol Pak. Tangannya dorok sana, tangannya dorok sini. Tapi kalau kayak Satmoko, Mulyani itu anaknya dan semua anaknya hebat semuanya, 10 anak Pak Satmoko. Maka Pak Satmoko meninggal itu Pak, jaya luar biasa, bunganya itu sampai kota Semarang. Itu cirinya. Indonesia mau seperti Pak Satmoko gampangannya, atau seperti orang yang banyak anak tetapi anaknya harus sekolah Mas Tabet. Nah ini pertaruhannya. Maka bangsa ini sekarang sedang bertaruh, mau mengangkat 1 juta guru, mau memberikan tunjangan profesi, sedang bertaruh juga. Nah untuk itu Bapak Ibu, kita terus akan berusaha di 2 hal. 1, sesuai komitmen kita memajukan pendidikan, maka saya berharap wajah PGRI, wajah profesi Pak Narto ini tolong ya, ubah itu. Yang kedua tetap Pak, karena syarat guru itu untuk profesional adalah statusnya pasti penghasilannya layak atau kesejahteraan, maka PGRI juga memang punya tujuan yang ketiga Pak. Tujuan kita yang ketiga itu kan memang memuliakan guru. Maka kami pasti akan berjuang sebagaimana P3K itu kita harus terima. Dan Pak
Ketua sama Pak Sekretaris saya kira mengikuti. Pada saat tes tahap pertama nilainya aduh sama seperti minta ampun. Kita rapat waktu itu, minta afirmasi. Mohon maaf Pak, kalau sudah panjenengan perintah kayak gitu aku susah turu Pak itu. Ngirim surat ke Pak Dirjen, ke Pak Menteri, ke Ketua Umum, ke Komisi 10, telepon bolak-balik. Akhirnya dapat afirmasi tambahan, lulus banyak. Kalau itu bukti perjuangan kita, saya ingin tunjukkan bahkan WA-nya Mas Menteri kepada saya. Setelah pengumuman, selang kurang lebih 1 jam WA ke saya. Kalau menyebut saya Prof. Pak. Prof Mudi, saya Mas Menteri Nadiem. Terima kasih. Ini terus panjang. Karena apa? Beliau tahu bahwa kita tidak hanya gembor-gembor minta, tapi dia tahu kami juga melatih para calon peserta P3K. 80.000 kemarin mengikuti pelatihan. Diteruskan oleh Mas Narto CS di kabupaten dan di cabang-cabang. Mereka tahu. Dan kami maaf Pak, gaya meminta itu modelnya ya bersahabat lah. Pak Dirjen selalu jadi. Bapak kalau targetnya sekian ini bikin sudah, setelah itu dia. Ternyata setiap saya komunikasi dengan Pak Dirjen diteruskan ke Mas Menteri. Maka saya kaget Pak, Menteri itu orang kayak kita tuh Pak, naik dua WA wajahnya dimunculkan. Ya enggak Pak, wajahnya pemandangan kayak Bapak mungkin wajahnya pariwisata gitu ya. Tapi kan jelas saya Mas Menteri Nadiem. Panjang gitu. Duh, kok ini dikutip tapi ya omongannya Pak Dirjen gitu. Wah ternyata copy paste itu dari dia, terus di bawah keterangan itu dijelaskan oleh dia. Terima kasih. Saya ingin mengatakan kepada semuanya bahwa memang kita tidak diam. Berhasil sebagian, mau kelonggar lagi. Wonosobo termasuk paling berterima kasih Pak. 200 itu yang di bawah 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun kemarin batas bisa diangkat, Wonosobo itu 200 kemarin sudah bagus ya. Maka apa? Saya kira kami mengikuti. Begitu yang masa kerja di bawah 3 tahun akan di blacklist, akan di drop. Maaf, kami PGRI tidak menomorsatukan yang masa kerja pendek. Tetapi PGRI sikapnya, kalau sesuatu sudah jadi keputusan, maka itu harus diperjuangkan hak itu. Maka Pak Dirjen pertama saya WA dulu. Pak Dirjen ini ada kebijakan apa? Dapatnya seperti ini. Mohon maaf Pak Dirjen Ketua Pansel tidak pernah mengumumkan bahwa calon P3K dari guru itu 3 tahun. Bapak Ketua Pansel, ini kalau terus seperti ini bisa menjadi objek. Saya orang hukum Pak kata ini bisa dibuka ini Pak. Sebentar dulu Pak, kami segera komunikasi dengan ini. 1 minggu keluar ketentuannya apa? Kecuali P3K guru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira saya ingin memastikan bahwa itu kalau saya tidak segera dihubungi oleh teman-teman kabupaten kota, enggak. Saya kan di Semarang nggak punya anggota Pak. Yang punya anggota kan pertama itu. Yang punya kekuatan sebenarnya mereka bukan kami. Mereka berkumpul, kami teruskan. Dan Bapak Ibu, terus saya kira banyak sekarang kita masih terus akan memperjuangkan terkait kepala sekolah yang kosong di mana-mana dan sebagainya. Tapi kita tidak berhenti sampai betul-betul terpenuhi kebutuhan guru. Saya terima kasih 900 sudah tahap 1 sudah ini. Saya beri kabar Pak 300 yang tahap 2 akan segera juga di SKK. Sisa masih banyak. Saya nyatet Pak Kepala Dinas di PLT. Pak, mohon maaf Pak. Itu kalau Bapak itu kan disebutkan formasi yang sudah didanai dahulu besar. Kalau itu tidak dipenuhi itu kurang ya menurut ini Pak tahun itu kan hitungan kemarin ya. Kalau itu tidak dipenuhi semakin dalam. Hati-hati Pak ngurus pendidikan dan mohon maaf menurut saya kalau kita diberi kewenangan tidak memanfaatkan itu maka saya yakin kita tidak termasuk orang-orang yang akan mendapat keuntungan. Kalau Pak Slamet ini keluarkan fatwa gitu misalkan Pak hasilnya apa terserah Pak, niati dengan baik, niati dengan ibadah karena perbuatan yang diniati ibadah walaupun kayak dunia Pak jadinya ibadah tapi sebaliknya niatnya yang buruk walaupun kayak urusan akhirat Pak itu orang nopo-nopo Pak. Jadi maksud ya Pak saya ini nanti kalau Bapak nggak menganggap ibadah
Pak nanti ibadah Pak niatkan, saya untuk kemajuan pendidikan, saya untuk membentuk anak yang soleh-solehah dan sebagainya. Ini saya kira ibadah. Akhirnya karena mohon maaf saya di sini agak biasa Pak, lebih banyak bicara perjuangan karena hawane Sulistyo saya ini ya, jadi hawane ke bawah gitu. Hawane ke sana. Maka yang terakhir saya ingin mengakhiri dengan mungkin skema berpikir kita. Bapak Ibu yang saya hormati, PGRI sampai 77 tahun, ini usia 77 Pak. Jadi Pak Kepala, PGRI lahir 100 hari setelah kemerdekaan, karena mereka pejuang. Sekarang 77 tahun. Bapak melihat PGRI tidak turun Pak, semakin terbokoh, semakin kokoh, semakin dicintai oleh anggota. Kenapa? Sebenarnya karena mereka komitmen, integritas, kecintaan, berkegiatan dengan tulus, sehingga membuat PGRI itu kuat, membuat PGRI itu besar seperti ini. Dan PGRI akan selalu hadir pada setiap masalah guru, masalah pendidikan. Inilah yang akan membuat PGRI menjadi tempat untuk atau rumah besar untuk berlindung dengan nyaman. Pak Slamet, daripada milu organisasi cilik ngomong ini betul Pak. Aku kan juga jadi pejabat Pak. Nek ono wong protes apa-apa, nek kira-kira ora ono kekuatane apa-apa, ya. Dia ora kepanggil Pak. Tapi kalau kekuatan di belakangnya itu besar, akan diberitahu. Siap. Betul Pak Slamet. Jangan mesti ngono lah kroso gitu. Sopo sing ngene karo NU? Itu bukan masalah ketuaannya Pak, itu masalahnya organisasinya yang begitu besar. Organisasi guru, Presiden tak wani Pak dengan PGRI Pak. Nggak percaya, kapan didatangi PGRI kata nggak mempersilahkan. Saya cuma sekum waktu itu PGRI Jawa Tengah. Wih ke Pak Jokowi mungkin 3 kali ya makan di istana itu. Mana ketuanya gitu loh, mana ketua umumnya. Itu untuk membayangkan bahwa kita betapa dihargai. Nah caranya, kalau kita mau kuat terus berbesar, kita dan Pak Tamami ini saya mohon maaf, 900 itu sudah pasti menjadi anggota PGRI atau belum? Belum, sudah alhamdulillah. Nanti mau 300 dan sebagainya. Bukan apa-apa, karena memang kewajiban mereka menurut undang-undang harus menjadi anggota organisasi profesi Pak. Daripada ikut organisasi profesi yang mungkin kecil-kecil malah mereka repot sendiri, nek ono opo akhirnya juga ke kami, maaf. Sekarang yang minta ketemu dengan saya adalah organisasi profesi Pak yang kecil-kecil itu. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu harus boleh talang atur kan. Daripada boleh talang atur ya sendiri saja, kenapa mesti repot itu? Kami masih menjadwalkan beberapa organisasi pengen ini ketemu, pengen ketemu. Oke. Tapi sekali lagi pada teman-teman ajak sebelum mereka akhirnya capek sendiri ke sana kemari. Dan insya Allah kita komitmen ya Pak. Jadi maaf Pak, penjaringan kalau melihat saya naik ono, wah ini menang PGRI istilahnya untuk kepentingan dunia, maaf Pak. Untuk urusan dunianya sudah ada Pak tempatnya. Kemarin saya jadi direktur lama tuh Pak. Sekarang saya jadi direktur pengembangan Lamdik. Iya bayaran lah Pak, ya mau sudah dibayar gitu ya, ngantor dari Jakarta gitu ya. Tapi saya jadi apa namanya sekretaris ISMI, bayaran Pak, tombok Pak. Lo gimana? ISMI nggak punya uang, tidak rotok iuran loh. Saya kesini bagaimana? Saya di fasilitas itu ada mobil sampai sini. Nah dia tuh udah Pak di sini mosok. Aku naik seminar saja mau hitungnya kok Pak gitu mosok di sini. Nah gue hitungan apa? Iya, ya maaf kan Bapak kan tahu ya, coba kalau ngundang rektor itu kira-kira jam yang berapa 900.000 lah. Ya Pak tahu kan begitu tuh jamnya dari JP ini piro 3 JP 2,7 transport lokal transport daerah bengi untuk duit. Kesini Pak nolnya berapa? Yuran nolnya Pak saya ditarik gitu ya. Iya, hidup mati kita bagi dan tulus saya di sini dan mohon maaf, tidak usah khawatir komitmen saya terhadap PGRI kemarin kan cuma minta penjadwalan saja kan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya berharap mari kita perkokoh ini dan kekuatan yang sudah kita miliki, komitmen integritas kita jaga. Tapi yang terakhir saya ingin katakan,
Mungkin enggak dong Pak Tamami, besarnya anggota, loyalitas, integritas, maaf tanda kutip, kita kapitalisasi menjadi sesuatu yang ada nilainya, yang akhirnya bisa dikembalikan lagi kepada anggota. PGRI Jawa Tengah itu pinternya cuma kapitalisasi Pak. Nggak percaya Pak, duitnya dari mana? Anggaran sampai 3-4 miliar, sementara anggota MIUR hanya sekitar 1 miliar, 3 miliar harus dicari. Dari mana? Ya sebut saja mengkapitalisasi, buat majalah, semua kan butuh bacaan. Yo numpang 100 rupiah gitu, 100 rupiah offline 40.000 kan dapat tuh 40.000 kali 100 rupiah. Apa ini namanya mempertanyakan? Bukan. Uang itu dipakai, nggak ada di PGRI Jawa Tengah Pak Tamami diundang ke Semarang bayar, nggak ada Pak, gratis Pak semuanya. PGRI Jawa Tengah semua gratis. Demikian juga punya kampus, dulu kampus didirikan 10 juta, sekarang nilainya mungkin ya monolah 500-600 miliar yang ada. Milik siapa? Milik organisasi, bukan milik Muhdi. Muhdi dari direktur 13 tahun, kampus ini jadi 4. Selesai, ya selesai, masalah. Ya penggantinya. Tapi PGRI tetap memiliki itu. Sama katakan, semua anggota PGRI, kamu memakai kampus itu milik kamu. Mau nyekolahkan PGRI kurang bayar, membayar ya, tapi dipotong gitu. Potongannya 20%. Berarti nanti nyekolahkan anak yang PGRI dapat potongan 20%. Itu bapak ibu jadi anggota PGRI, iurannya itu sudah itu lebih besar daripada itu. Ono kasus apa meneh, di Banjar sering ono kasus cerai, biaya pengacara piro Pak? So petang lito lah minimal lah. Jadi anggota PGRI sampai mati orang ono petang lito. Tapi yang iuran paling 6.000, 10.000 sebulan, 120.000 setahun. Kerjanya 40 tahun, piro coba? Ada. Nah, ini yang disebut mengubah dari sesuatu yang gak bernilai menjadi bernilai. Saya lihat tanda-tandanya Banjar sekarang menggeliat itu. Pak Ketua, Pak Narto, saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih. Sekarang sudah kita lihat tanda-tandanya. Bangkit itu apa yang mungkin bisa kita lipat gandakan menjadi sesuatu yang bernilai. Sekali lagi pada akhirnya kita kembalikan untuk sebesar-besarnya kepentingan anggota. Ora usah turunan Pak, nek kami akan berangkat ke Jakarta. Ora usah. Pak Narto, Pak berangkat ke Jakarta, sing bayarin provinsi to Pak. Kurangi duit. Oh iya, karena ukuran cukup kan sendiri-sendiri kan. Nah, dari mana? Ya cari itu seperti itu. Jadi kepada Bapak saya sampaikan, PGRI Jawa Tengah adalah menurut PB selama saya jadi pengurus sudah puluhan tahun, karena mulai saya fit ya Pak, selalu nomor 1 saya Indonesia. Nggak pernah tidak nomor 1. Semua aspek. Kenapa begitu? Ya karena Banjarnegara yang nomor 1 ini. Bahkan kantor PGRI Pak kalah Pak dengan sampean, tapi saya katakan ini masih kalah dengan kabupaten yang lain. Tapi ini sudah lebih bagus karena meningkat kan gitu. Kalau kami orang tua nggak masalah, karena Pak fasilitasnya dulu. Gampang kalau PGRI Jawa Tengah. Orang juga gedung mau gedung kubris itu pirang-pirang kan nganggo gitu. Mau jalur sing takran ukuran piro kan gitu toh Pak. Nah jadi kan tahu datang sana kali milih sing kapasitas 1000, sing kapasitas 2000, ono kabeh ora bayar. Nah itu karena apa? Pilih kita. Maka saya harap ini yang terakhir, 2 hal ini tolong ya, wajah profesi harus diinikan, perjuangannya tetap. Tapi yang terakhir, tolong apa yang ada di 1, 2 ini kita coba kapitalisasi, kita manfaatkan potensi itu untuk sesuatu yang baik demi kebesaran organisasi. Dan pada akhirnya pada semuanya PGRI mengabdi kepada kemajuan pendidikan, bukan yang lain Pak. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Saya senang wajah PGRI cabang banyak kelihatan muda, walaupun mungkin ada yang sudah tua, tapi seleranya pasti muda gitu ya, semangatnya masih muda. Saya berharap Bapak Ibu semuanya terus bersama-sama berkomitmen untuk memajukan PGRI. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam perjuangan saya akan pakai untuk mengakhiri sambutan saya. Mohon izin Pak
Kadis. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Terima kasih. Salam untuk keluarga semuanya dan teman-teman di cabang dan Ranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah. Kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki sambutan yang kedua, akan kita perdengarkan suara emas dari Ibu Rati Pratini, guru SMP Negeri 2 Kabupaten Banjarnegara. Beliau telah menjuarai juara 1 solo song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suaranya luar biasa. Perlu diketahui bahwa Ibu Rati Pratini ini telah menjuarai juara 1 tingkat nasional solo song tahun 2021. Aplaus untuk Bu Rati. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan sambutan yang kedua dari PJ Bupati Banjarnegara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Bapak Dr. Andes Agung Lucianto Magister saya. Pada beliau disilakan. Mohon maaf sekaligus membuka acara pada pagi hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Dr. Muhdi Magister Hukum selaku Ketua PGRI Jawa Tengah, sungguh saya merasa berbahagia hadir di sini mendengarkan arahan dari Pak Muhdi, sangat menginspirasi bagi saya. Bertangan yang kami hormati Bapak Nur Tamami selaku Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara beserta segenap jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Bapak Slamet yang mewakili dari Kementerian Agama. Yang kami hormati tamu undangan yang pertama ini dari jajaran Orwil Cam. Dapat undangan di Orwil Cam? Dapat ya? Ada yang dapat, Pak. Ada yang dapat, ada yang enggak? Ketuanya, Pak. Ketuanya yang dapat. Oke, berarti diwakili. Kemudian tentunya jajaran pengurus PGRI di masing-masing kecamatan dan juga satuan-satuan organisasi IGTKI dan yang lainnya. Ampun kalau saya tidak hafal. Tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia kesehatan kita bisa hadir di fasilitas PGRI yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku organisasi profesi, yaitu melaksanakan konferensi kerja. Yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari beliau Bapak Tri Harso selaku PJ Bupati. Beliau tidak bisa hadir secara pribadi karena hari ini beliau ada acara di Semarang yaitu peringatan Hari Bayangkara yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Bapak Ibu semuanya menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Muhdi. Yang pertama yaitu saya mengambil benang merahnya, kata kuncinya terkait dengan performa penampilan dari para guru itu harus mengikuti situasi perkembangan zaman, harus mampu bertransformasi. Karena apa? Saya mengambil dari teori yang sekarang ini kita hidup di era globalisasi mendunia. Salah satu ciri khasnya yaitu perubahan sangat cepat sekali. Di sisi yang lain saya mengakui bagaimana perjuangan dan kiprah PGRI memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu guru untuk meningkatkan dari sisi pendapatan yang tentunya juga berkorelasi dengan kesejahteraan, yaitu sertifikasi bisa diperjuangkan, kemudian juga terkait dengan status kepegawaian. Sekarang pemerintah mengambil kebijakan yang ini untuk bisa segera mengisi kekosongan guru dalam jumlah yang masif, yaitu kebijakan P3K. Kami mengakui bagaimana perjuangan PGRI, walaupun di sisi yang lain saya juga iri, Pak, karena saya di luar PGRI saya korpri, ya kan, teman-teman kami yang statusnya tenaga harian lepas, yang statusnya pegawai tidak tetap, itu sampai hari ini di Pemda ada kurang lebih sekitar 400. Jujur saja perjuangannya tidak seperti perjuangan PGRI. Tetapi tentunya ini menjadi inspirasi bagi kami untuk bagaimana tetap memperjuangkan semua status dari kepegawaian yang ada di Banjarnegara, karena semuanya memberikan sumbangsi, semuanya memberikan kontribusi tentunya pada wilayah pengabdian yang berbeda. Terkait dengan transformasi penampilan dari guru, saya seringkali ketika hadir di tengah-tengah komunitas guru, ayo sekarang kita lihat dengan kurikulum merdeka intinya apa sih? Yaitu tadi
pembelajaran yang disampaikan guru harus berubah. Karena apa? Kemarin ada COVID. Kalau tidak ada COVID, saya yakin kurikulum 2013 masih berlaku. Tetapi karena ada COVID, kita harus mensikapinya. Karena kalau tidak, ya tadi learning loss, kan? Kekosongan penyampaian materi selama 2 tahun ini harus kita kejar. Oleh karena itu, tadi Pak Budi juga menyampaikan kritik, apakah dari sisi kurikulumnya yang harus dirubah atau dari sisi gurunya yang harus diberikan pelatihan. Saya kira posisinya semuanya pada penting sekali, ya kan? Karena seperti ayam dan telur, pada sudut mana kita mengambil keputusan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya menyampaikan, kita sekarang pada era yaitu era disrupsi. Era disrupsi itu ketika saya kuliah Pak Yudi, saya kuliah tahun 97 sampai 99, tidak ada teori disrupsi, tidak ada. Teori disrupsi itu muncul yaitu karena kasus HP Nokia. Disrupsi itu muncul karena kasus HP Nokia. Yaitu apa? Kebesaran HP Nokia ketika tidak mau belajar dari lingkungannya, akhirnya Nokia jatuh. Saya mendorong, memotivasi kepada para guru, ayo lingkungan kita sudah berubah. Pembelajaran, style guru dalam menyampaikan materi juga harus sudah berubah. Karena apa? Anak kita itu sudah berbeda dengan generasi panjenengan, generasi saya. Saya hidup pada lingkungan hiburan itu hanya satu, TVRI 4:30. Jangan munculnya 4:30. Kemudian tambah RCTI, SCTV. Sekarang anak-anak kita dunianya sudah bukan televisi lagi, tapi yaitu dunianya apa? HP. Di HP itu semua informasi muncul. Oleh karena itu saya mohon para guru, walaupun perjuangan panjenengan tadi sudah luar biasa, tetapi saya ingin jangan kemudian terlalu menikmati zona nyaman, tetapi tetap kita harus tadi bertransformasi. Karena kalau tidak, saya yakin disrupsi di Indonesia yang muncul apa? Ya itu tadi. Coba kalau Bapak Ibu ke kota-kota besar, taksi, Uber. Siapa yang menyangka waktu itu Uber akan kemudian sekarang akhirnya masuk ke Grab, ke Gojek. Siapa yang menyangka Grab dan Gojek menguasai, padahal mereka satu pun tidak memiliki armada kendaraan. Tidak ada. Kekuatannya apa? Di aplikasi. Sama halnya Nokia jatuh bukan karena sesama merek HP, bukan, tetapi Nokia jatuh karena aplikasi Android. Saya beberapa kali diundang untuk mengikuti apa itu ya, wisuda sekolah-sekolah. Di sisi lain saya merasa bangga, tetapi di sisi lain saya tertantang. Mohon izin Pak Utamami dan jajaran guru, yaitu apa? Keberadaan sekolah-sekolah swasta. Kalau kita jajaran sekolah-sekolah negeri tidak mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitasnya, saya berpikir mungkin hipotesa dengan saya bisa juga keliru, 3-5 tahun ke depan kebesaran SMP 1 Banjarnegara mungkin, ya kan? Tinggal nama Pak Mas Duki hadir, Pak Mas Duki. Ya, seperti itu. Apalagi sekarang dengan penerimaan PDDB yang sudah menggunakan zonasi. Kalau dulu SMP 1, saya lulusan SMP 1 di situ sudah name-nya sudah pilihan. Guru ini ngajar ya kepenak lah ya Pak Mas Budi, ngajar bocah pinter kalau sembadan orang kan beda kan. Nah, itu kan. Sehingga sekarang dengan sistem zonasi kan Pak Mas Budi, jajaran teman-teman guru di SMP 1 sekarang pada posisi start yang sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini tantangan untuk semuanya. Oleh karena itu saya mohon pada saatnya nanti saya sebenarnya ingin diskusi ini dengan para kepala sekolah, dengan para pengawas, bagaimana kita, ya kan? Saya banyak mendapatkan keluhan ketika kita akan bersaing dengan SMP atau SD yang swasta. Ini perlu saya sampaikan karena saya tahu persis jumlah murid SD terbanyak dimiliki oleh swasta. Dimiliki oleh swasta SD, ranking 1 dan ranking 2 dimiliki oleh swasta. Kalau SMP karena persebarannya tidak di semua wilayah sama, itu SMP masih
dari sisi jumlah murid itu masih banyak SMP ini, tetapi dari sisi kualitas jangan cepat berpuas diri. Kemudian perlu kami sampaikan, tadi Pak Tamami sudah menyampaikan salah satu harapan perjuangan kami hadir di Dipora 5 Januari 2022. Kami mendapatkan informasi dan juga fakta yang saya hadapi, yaitu bagaimana jabatan kepala SD itu menjadi suatu hal yang tidak menarik. Kalau jabatan kepala SMP masih menjadi suatu hal yang sangat seksi, tetapi kalau untuk SD tidak menarik. Salah satunya yaitu terkait dengan penghargaan, yaitu dari tunjangannya. Alhamdulillah saya sudah waktu itu sewaktu Bapak Bupati meresmikan studio mini di Dipora TV, Pak. Kami kemarin membuat studio mini di Dipora TV karena saya ingin kegiatan aktivitas di Dipora itu harus kita munculkan di media sosial, Pak. Eranya sekarang adalah media sosial. Waktu itu saya sampaikan secara lisan kepada Pak Bupati terkait dengan tadi kekosongan kepala sekolah, kemudian Pak Bupati memerintahkan kepada saya, Pak Agung buat lahan staf terkait dengan penambahan tunjangan. Alhamdulillah 3 hari sebelum Pak Nur Tamami bersama jajarannya sowan Pak Bupati untuk melaporkan kegiatan dari ini, alhamdulillah Pak Bupati sudah ACC, Pak. Sudah ACC. Jadi percayalah Pak Mudi, Pak Nur Tamami, teman-teman semua, walaupun saya hadir di sini dengan EKI 100%, tapi hati saya PGRI. Halnya Pak Mudi, S1-nya tadi saya, Bapak S1-nya mana Pak? Unsur sarjana hukum, oh berarti sama dengan saya ini kan, artinya dari non pendidikan, tapi beliau mampu berkiprah di dunia pendidikan. Kemudian Bapak Mudi, insya Allah Bapak Mudi terkait dengan tadi berita penghargaan Kabupaten Banjarnegara terhadap almarhum Dr. Sulistyo, yaitu teman-teman PGRI sudah membuat monumen, membangun monumen. Alhamdulillah kami juga sinergi, Pak. Kami di Dinas Pariwisata sudah membentuk Pokdarwis, Pak. Pokdarwis di Kali Tengah, yang pada saatnya nanti saya tingkatkan lagi, karena kalau Pokdarwis belum bisa mendapat bantuan, Pak. Jadi harus saya naikkan lagi, yaitu saya bentuk nanti grade-nya saya tingkatkan menjadi desa wisata. Kalau nanti desa wisata, insya Allah kan, insya Allah ya orang kalah lah kalau bangunan PGRI sisi lah kan. Jadi saya kira beberapa hal kemudian juga terkait dengan ini PR kita, yaitu jumlah P3K yang jumlah tenaga honorer di Banjarnegara itu yang masih nanti daftar tunggunya masih cukup lama. Ini matur nuwun Pak Budi informasinya. Kita kemarin baru 1086. Jadi walaupun yang lolos 901, tetapi yang daftar tunggu itu yang sudah lulus passing grade itu 379. Kami sudah 2 kali rapat dengan Pak Bupati. Pak Bupati memberikan respon yang sangat baik. Oke, saya belum berani menyampaikan, ya kan? Tetapi beliau Pak Bupati memberikan respon yang sangat baik terkait dengan yang sudah lulus passing grade ini. Yang sudah lulus passing grade ini, Pak Bupati memberikan respon yang sangat baik. Semoga apa yang menjadi harapan kita semuanya untuk status honorer menjadi P3K bisa secepatnya terrealisasi. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan terima kasih sekali ini kepada jajaran guru SMP dan SD. Pak Mudi nyuwun saya, karena saya dapat istri 2, saya harus adil, Pak. Ya, istri tua saya di pariwisata, istri muda saya di Dipora. Saya harus mengakorakan antara istri tua dan istri muda. Saya melahirkan program yang namanya wisata edukasi. Jadi murid-murid SD dan SMP saya himbau sebelum berwisata keluar kota supaya menikmati panorama dia itu. Nah, ini alhamdulillah ini saya sebagai untuk laporan ini saya jujur terima kasih. Tadi saya mendapat laporan dari staf saya sampai hari ini
adik-adik kita SD dan SMP yang sudah berkunjung ke Dieng pada angka 20.100. Ketua K3S Fatur Rahmat matur nuwun, janjine jenengan saya siap 14.000, insya Allah terrealisasi Pak, ya kan? Luar biasa itu. Lalu saya nominalkan, saya transparan ini, saya nominalkan teman-teman PGRI melalui anak-anak didik memberikan kontribusi ke PAD pendapatan asli daerah 320 juta. Terima kasih. Ini bentuk sinergi Bapak, kolaborasi antara Didikpora melalui PGRI bersama kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Istrinya dua Pak. Matur nuwun sekali atas dukungan dan partisipasi dari rekan-rekan guru yang bergabung dalam organisasi profesi PGRI dan juga Pak Nur Tamami bersama jajarannya. Ke depan kita masih punya PR, yaitu mensukseskan kurikulum merdeka, dan yang kedua bagaimana kita untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada di negara yang masih cukup memprihatinkan. Saya yakin dengan kolaborasi sinergitas antara kami, Didikpora dengan PGRI, insya Allah apa yang menjadi tantangan kita segera bisa kita realisasikan. Selamat untuk mengikuti konferensi kerja tahun ketiga PGRI masa bakti 22 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi. Konferensi kerja tahun ketiga tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semuanya. Atas segala kekurangannya tidak bisa menyampaikan ada hal yang tidak berkenan. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang telah membuka secara resmi acara konferensi kerja tahun ketiga masa bakti 22 PGRI Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pembukaan selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah beserta tamu undangan untuk mengunjungi bazar yang telah disiapkan oleh PGRI Kabupaten Banjarnegara.